Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan tapi yang sudah paket lengkap, saya rasa HP yang satu ini cocok buat kamu. Kenalin nih, ini adalah Realme C55. Produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,5 juta untuk kapasitas 6/128 GB dan 3 juta untuk kapasitas 8/256 GB. Di video kali ini kita akan bahas lengkap Realme C55 ini. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk yang pertama, kita mulai dari tampilan depan boxnya yang terlihat simpel, ciri khas Realme C series. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada 6 selling point yang ditawarkan Realme C55. Mulai dari kamera 64 megapiksel, baterai 5000 mAh, layar Full HD+, refresh rate 90 Hz. SuperVOOC 33 watt ultra slim design dan chipset MediaTek Helio G88. Sedangkan dari dalam box di sini ada unit utama dari Realme C55 yang sudah terpasang anti gores bawaan pabrik. Selain itu masih ada softcase bening original, buku panduan singkat SIM tray ejector, adapter SuperVOOC 33 watt dan kabel charger USB Type-C. Jadi sudah lumayan banget pastinya karena isi dari dalam boxnya cukup lengkap. Dan inilah dia unit utama dari Realme C55. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna hitam yang memiliki finishing doff dan sedikit bertekstur. Jadi tidak begitu licin saat dipakai tanpa menggunakan softcase. Di sini untuk desain dan tata letak masih sama dengan Realme C series sebelumnya. Menggunakan port charger Type-C, speaker masih single atau mono, SIM tray sudah triple slot, dan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jari satu dengan tombol power. Untuk keseluruhan bodinya, saya pribadi cukup suka. Looknya mewah, bodinya tipis, terasa solid dan kokoh saat digenggam. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya satu hal, yaitu dimensinya yang lumayan bongsor. Jadi akan terasa mengganjal saat dimasukkan ke dalam saku celana. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini tidak kalah mewah karena sudah menggunakan konsep punch-hole display. Dengan bezel cukup tipis di kelas harganya, bahkan hampir di semua sisi. Dan untuk poin ini ada yang unik sekaligus spesial karena di bagian punch hole-nya dilengkapi dengan fitur mini kapsul atau ala-ala Dynamic Island. Yang mana mini kapsulnya ini akan muncul saat kita colok charger seperti ini. Sedangkan untuk ukuran layarnya sendiri di sini cukup jumbo 6,72 inch dengan resolusi Full HD+ 1080x2400 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi tidak heran kalau dimensi bodinya lumayan bongsor karena ukuran layarnya juga besar. Lalu kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah bagus, terlihat jelas, tajam dan lumayan gonceng, ciri khas Realme. Tingkat kecerahannya oke, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif. Jadi secara look atau tampilan saya pribadi cukup suka. Desainnya mewah depan dan belakang, apalagi dilengkapi dengan fitur mini kapsul yang bikin beda dari yang lain. Pindah ke bagian dapur pacu, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 6/128 GB. Yang dimana kita masih dapat free memorinya sekitar 101 GB saat HP baru diaktifkan. Jadi yang terpotong untuk sistem dan aplikasi bawaan lumayan banyak, sekitar 27 GB. Lalu untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Di sini untuk seri chipset yang digunakan bukan yang paling gahar, dimana saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 424 dan 1340 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya hanya tembus di angka 250 ribuan, bukan yang paling tinggi di kelas harganya. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini sudah ada. Tapi yang harus kamu ingat, untuk sensor giroskopnya sayangnya di sini masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan setting grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Dari seri chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar, tapi kalau untuk game yang satu ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di kelasnya. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, settingan grafik yang dihasilkan ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan cukup lancar untuk kelas harga 2,5 juta.
Tapi yang perlu diperhatikan untuk sensor giroskopnya di sini terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Lalu kalau untuk suhunya sendiri di sini terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja. Digunakan buat main game selama kurang lebih 1 jam, suhu rata-ratanya ada di angka 37 derajat. Dan untuk suhu terpanas ada di bagian atas sekitar framing kamera di angka 41 derajat, jadi tergolong stabil. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai full tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 1 jam 15 menitan. Tapi untuk pembahasan lebih detail tentang daya tahan baterai dan kecepatan chargingnya, next kita share di video review selanjutnya. Dan sekarang pindah ke bagian operating system, di mana Realme C55 berjalan di Android 13, basis Realme UI 4.0, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya saya pribadi no comment, karena sudah sangat simpel, gampang untuk dipahami dan di custom. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lumayan banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jadi, rekam layar, smart panel, mode game turbo, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya lengkap lah. Dan untuk poin ini saya sangat apresiasi, karena akhirnya Realme menggunakan Realme UI versi reguler untuk tipe C series. Tidak lagi menggunakan Realme UI R Edition atau S Edition, seperti Realme C35 yang sangat minim fitur. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, paling besar di kelas harganya, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya, kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Selain itu, untuk fitur yang ditawarkan di sini juga tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada foto mode malam, foto jalanan, foto panorama, video selang waktu, video slow motion, dan mode profesional. Jadi untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan fitur Ultra Stable Video atau AIS. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna di sini juga sudah cukup bagus, terlihat fresh dan lumayan gonceng, terutama saat foto di outdoor. Pokoknya ciri khas Realme banget. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Jadi untuk foto yang dihasilkan di sini terlihat standar saja. Untuk detail dan kecerahannya sih sudah oke, tapi untuk saturasi warnanya cenderung kuning, terutama di bagian warna kulit wajah. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C55 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk yang sebelah kiri itu contoh untuk perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 60 frame per second untuk kamera belakang dan 30 frame per second untuk kamera depan. Silahkan kamu nilai untuk kualitas videonya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Karena hanya menggunakan single mic, jadi untuk kualitas suaranya pasti akan standar saja di kelas harganya. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, HP ini menawarkan banyak poin upgrade sekaligus menarik dari Realme C series sebelumnya. Seperti dari segi desain, layar sudah punch-hole display, refresh rate 90Hz, dan dilengkapi dengan mini kapsul yang bikin beda dari merek lain. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori lebih besar, sudah punya sensor NFC, charging jauh lebih ngebut, dan operating system yang lebih terbaru. Untuk chipset dan performa juga ada peningkatan, tapi tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, megapiksel utamanya lebih besar, 64 megapiksel. Dan untuk kesan pertama, dengan harga 2,5 juta, HP ini sudah cukup memuaskan menurut saya, bahkan hampir dari semua sektor. Pokoknya yang jelas Realme C55 ini cukup menarik untuk dilirik. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @sesuai.harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.